Untuk absen satu-satu dari mana saja. Oke, telah hadir dokter cantik kita di kesempatan kali ini. Halo Bu Dokter Ika, apa kabar? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sehat-sehat, seger banget nih Bu Dokter. Iya, nggak bobo siang ini padahal ya. Iya. Nampaknya hari ini sudah ada 22 partisipan yang hadir di sini dan semangat belajar. Karena tadi kita mulai sharing link Zoom 2 jam yang lalu itu sudah banyak yang berpartisipasi ya, alhamdulillah. Gitu. Wah, nih ya saya sebelumnya akan absen dulu teman-teman yang ada di sini. Ada Dokter Gigi Irawati dari Palu, Sulawesi Tenggara. Wah, halo Palu ya. Palu bagaimana cuaca di sana? Kalau di Jawa sekarang sedang musim hujan. Dan musim PSBB. Ya. Jadi karena kita mau PSBB, katanya ini untuk menekan klaster teman-teman yang sudah liburan kemarin. Padahal saya nggak liburan, saya nggak kemana-mana. Sedih ya. Tapi jangan bersedih teman-teman ya. Kita akan di sini bersama-sama bahagia bersama ya. Kemudian ada Dokter Irmani Widiawati dari Bekasi. Terima kasih juga Bu Dokter Irmani. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Dokter Ika, Ya. ini ya materinya menarik sekali. Jadi di tahun 2021 ini tema Zoominar kali ini yaitu dokter gigi wajib sukses tumbuh dan berkembang di tahun 2021. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Nah, kenapanya kita akan bahas selama 1 jam ke depan gitu ya. Apalagi kalau saya amati dokter gigi ini yang paling terdampak bahkan sejak hampir 1 tahun yang lalu. Yang langsung nggak boleh praktek ya gitu. Yang langsung tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, makanya teman-teman di sini, Ibu Bapak yang hadir, para dentispreneur gitu ya. Di sini Dokter Ika Cahya Yunita akan berbagi ilmu ya berdasarkan riset dan implementasi mengenai bagaimana dokter gigi itu merespon ketidakpastian dan merespon perubahan. Jadi menjadi dokter gigi yang lincah gitu ya. Dan Dokter Ika Cahya Yunita ini akan berbagi sama-sama bagaimana nih bisnis beliau bisa tumbuh profit hingga 100 kali lipat di masa pandemi, di masa sekarang. Nah, daripada saya ini nampaknya sudah panjang dan saya sebenarnya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi kali ini. Bu Ika sudah siap, Bu Dokter? Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah siap. Ya. Oke, siap ya. Oke, saya mau absen lagi. Ini ada dari Jakarta dengan Dokter Gigi Sabrina. Halo Ibu Sabrina. Dan Dokter Aca dari Surabaya. Masya Allah, ini satu Indonesia berkumpul di kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, untuk mempersingkat ya, dan kita sudah tidak sabar untuk menyimak materi kali ini. Saya persilakan kepada Ibu Dokter Yunita untuk memberikan materi. Silakan. Mas cipteknya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat sore dan salam kenal. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, teman sejawat, teman-teman dari PTGI Bekasi, kemudian juga ada teman-teman dari FKG UHC, kemudian teman sejawat dari Malang, dari Surabaya, Jakarta, Banjarmasin,
Bojonegoro, Kendari. Wow, subhanallah. Saya terima kasih sekali ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Ika Yunita. Saya pertama kali ingin berbagi tentang Dentispreneur Agility kali ini karena mager selama setahun nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak terlalu banyak aktivitas dalam artian. Sehingga saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa berbagi ilmu juga. Jadi saya bisa belajar dari teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Di Dentispreneur Agility 1 ini, saya mengambil tema itu. Kenapa? Karena dokter gigi itu wajib agile agar bisa tumbuh dan berkembang di masa pandemi. Iya, maaf sebelumnya saya aturkan ikut berbelasungkawa. Kebetulan saya lulus dan dosen saya baru saja wafat tadi malam, Dr. Samdaru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga untuk keluarga dari dokter gigi di PDGI Bekasi juga mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya, Dok, sedikit perkenalan ya, bahwa saya adalah Ika Cahya, saya pernah di struktural, saya founder dari Libon dan juga owner dari Triayu Skincare and Dental Clinic. Saya lulus tahun 2006, udah tua ya Dok ya, udah senior jauhnya. Kemudian saya lulus magister rumah sakit di 2016, kemudian saya belajar kosmetik estetik medis di 2017 dengan latar belakang yang sebenarnya itu adalah saya sebut bukan musibah tetapi berkah bahwa saya harus merawat orang tua saya yang kena kanker kulit, karsinoma sel basalioma. Jadi saya harus merawat selama berbulan-bulan di Darmais, sehingga saya harus belajar gimana merawat agar bisa mengaplikasikan produk yang aman dan menyehatkan untuk bapak saya. Sehingga saya menyelesaikan di 2019 International Beauty Therapy and Cosmetology. Oke, next. Oke, pertama-tama Dok, yang saya pengen tanyakan, mungkin juga yang ini menggelitik, yang biasanya kita itu suka soft talk kan Dok ke diri kita sendiri. Who am I? Siapa sih saya? Di antara 29.500 sekian dokter gigi general practice, saya general practice. Who am I? Siapa sih saya? Di antara 3.900 sekian dokter gigi spesialis. Siapa saya? Kemudian siapa saya di antara 1.200 para graduation dentist yang setiap tahunnya lulus gitu. Kenapa harus bertanya seperti itu? Siapa saya? Apa yang membedakan saya dengan dokter gigi yang lain? Muncul dong pertanyaan seperti itu. Apa yang membuat pasien datang ke praktek gigi saya? Bagaimana praktek gigi saya bisa tumbuh dan berkembang? Sering ya Dok melakukan self talk atau ngomong gitu ke diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Apa sih yang menjadi pembeda diri kita? Where is my positioning gitu yang kadang itu. Jadi saya itu ada di mana posisi saya, apa yang membedakan saya gitu. Ya Dok, sering ya Dok ya bertanya kepada diri sendiri atau self talk seperti itu. Oke, next. Nah, entrepreneurship adalah upaya menciptakan nilai atau create value yang dilakukan lewat pengamatan dan kesempatan bisnis. Oke, next. Sehingga dentispreneur, jadi sebenarnya dentist itu punya jiwa entrepreneur. Saya kombinasikan. Dentispreneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan profesi sebagai dokter gigi
tetapi memiliki jiwa entrepreneurship yang berbeda, out of the box. Sehingga apa? Sehingga kita dapat memberikan manfaat yang lebih bagi diri kita sendiri dan juga bagi lingkungan sekitar. Itu harapannya. Nah, agile. Agile is a mindset and ability to respond quick and successfully. Jadi, Dentistpreneur Agility itu adalah proses creating value dengan cepat berdasarkan mindset seorang dokter gigi sebagai respon dari pengamatan dalam sebuah peluang bisnis. Nah, sebenarnya untuk jadi dentistpreneur atau kita sebagai dokter gigi itu tujuannya untuk apa sih? Kita menjadi agile itu agar apa sih? Kita harus agile, harus lincah itu biar apa sih? Biar bisa grow and develop, biar kita bisa tumbuh dan berkembang, sehingga bisa menciptakan profit yang lebih baik daripada sebelumnya, dan tentunya sustain, berkelanjutan. Nah, dalam kondisi uncertainty saat ini, di mana regulation-nya PSBB, kemudian ekonominya yang nggak mendukung untuk orang datang, gitu, untuk orang berobat, kemudian pandemik yang membuat masyarakatnya menjadi khawatir untuk datang atau berobat. Ini uncertainty condition. Sehingga apa? Kita harus melakukan respon, kita harus merespon. Dengan apa? Agile, dengan lincah, dengan cepat, agar tetap grow and develop. Sehingga kita tetap dapat profit dan bisa menciptakan profit yang lebih baik. Amin. Itu harapannya ya, Dok ya. Oke. Next. Jadi, inti dari agility itu adalah apa sih? Customer oriented. Bahwa kita berorientasi terhadap pasien. Nah, untuk bisa jadi customer oriented itu, apa sih yang harus kita ketahui? Next. Ini adalah komponen yang harus kita ketahui untuk customer oriented. Gimana kita mau ngomong orientasi kepada pasien kalau kita tidak tahu KYC-nya? What is KYC? Know your customer. Tahui pasienmu. Itu. Selanjutnya apa? Tahui dirimu. Dengan apa? Grab internal data yang kita punya. Selanjutnya, tahui kawan dan lawanmu. Dengan apa? Grab external data. Setelah kita tahu know your customer, know your patient, kemudian kamu tahu siapa diri kamu, siapa kita, kemudian tahu siapa teman, siapa kawan, dan siapa lawan kita bisa membuat planning yang untuk selanjutnya kita execution. Secara cepat pastinya, Dok. Karena agile. Oke? Next. Nah, untuk tahu pasien itu, kita harus tahu perjalanan seorang pasien itu dimulai dari mana. Itu yang harus dipahami, bahwa perjalanan seorang pasien itu dimulai ketika dia merasakan sakit gigi, bukan saat duduk di dental chair. Nah, perjalanan pasien itu dimulai dari dia merasakan sakit gigi, maka dia akan mempersepsikan berapa biayanya, ya kan? Nah, yang harus dia keluarkan. Kemudian servis kualitinya atau layanan yang dia inginkan. Sehingga saat dia sudah memilih harga dan layanannya, dia akan merasa puas atau tidak puas terhadap persepsi dari harga maupun layanan itu ya. Kalau dia puas, maka akan timbul trust, percaya kepada kita.
Ini untuk perjalanan patient journey awal ya. Kalau sudah muncul trust, maka akan timbul pasien loyalty. Pasien yang akan loyal kepada kita. Ternyata seperti itu. Padahal kita kuliah gitu ya, saya tuh baru tahu bahwa itu loh ternyata perjalanan patient journey, perjalanan seorang pasien itu dimulai dari mana, itu baru saya hubung-hubungkan setelah saat ini berapa tahun ya, sekian belas tahun saya sebagai dokter gigi. Nah, di sini saya pengen berbagi, walaupun sebenarnya malu ya dok, baru tahu ternyata gitu. Oke, next. Nah, know your patient. Tahu pasienmu. Kembali ke hal yang tadi, bahwa saat pasien itu sakit gigi, dia akan mempersepsikan harga dan kualitas layanan. Dia akan memilih harga yang murah ataukah kualitas layanan yang bagus. Dan jangan salah, pasien saat ini itu udah pintar. Jadi dia biasa melakukan riset kecil terhadap itu. Dia cari dong di hashtag dokter gigi murah, misalnya di mana? Di Palu gitu ya. Dokter gigi di mall misalnya gitu. Nah, itu adalah riset yang dilakukan oleh pasien. Bahwa sesungguhnya tidak ada dia memilih dua-duanya. Jika dia memilih harga murah, maka ekspektasinya dia, kualitas layanannya juga ya begitulah kira-kira gitu. Dia sudah mengekspektasikan kualitas layanannya seperti apa. Jadi, di situ kemudian pasien akan memilih untuk datang berkunjung. Nah, saat datang berkunjung kita naik next level ke satisfaction. Dia akan memilih. Saat dia sudah memilih harga seperti ini, dia akan melihat kenyamanan kliniknya, kliniknya bersih, kemudian layanan stafnya ramah, kemudian dokter giginya dia enggak nunggu lama, sehingga saat dia mendapatkan kenyamanan kliniknya yang bersih itu, kemudian layanan stafnya ramah, dokter giginya dia nggak perlu nunggu lama, dengan harga yang dia persepsikan tadi, dia mendapatkan layanan yang lebih, itu akan menimbulkan satisfaction. Dia akan merasa puas. Nah, di blue zone ini, zona biru saya nyebutnya ya, itu adalah pasien masih bermain di ranah rasional. Bahwa kita ketahui ya, dalam ilmu psikologi, ranah rasional itu, logik itu hanya 18% yang ada di pikiran seseorang. 82% lebihnya adalah emosional. Oke, dia udah puas nih. Ternyata apa yang dia dapatkan jauh dari ekspektasi yang dia bayangkan sebelumnya dengan harga murah itu. Dia puas. Setelah puas, kita akan naik level. Si pasien akan naik level ke ranah trust. Dia akan datang, dia akan mulai masuk ke klinik kita, gitu kan? Maka apa sih aspek yang akan dinilai oleh pasien itu? Adalah satu, rasa aman. Dia datang, dia duduk, lihat. Oh iya, ada SIP-nya. Oh iya, ada sterilisatornya. Oh iya, dokternya sama perawatnya pakai APD loh. Apalagi di saat seperti ini ya dok. Rasa aman itu rasanya ini banget deh ke pasien. Karena pasien tanya, saya mau melakukan tindakan ini nggak apa-apa kan dok? Aman kan dok? Wah itu sering banget pasien itu bertanya seperti itu. Rasa aman. Apabila dia sudah melihat, mengamati, masuk, berkunjung, dan dia merasakan aman, dia sudah mulai muncul trust-nya. Kemudian, selanjutnya adalah rasa sakit. Mulai dong dikerjakan. Apa? Kita komunikasikan dengan pasiennya. Dok, Mbak, Mas, Pak, Bu, gitu ya. Dicabut itu enggak sakit.
karena sebelumnya dianestesi dulu, tetapi mungkin anestesinya agak rasa sakit ya Bu, karena itu adalah injeksi. Saya usahakan jarumnya. Nah, itu komunikasi, Dok. Komunikasikan semuanya itu. Sehingga dia akan mempersepsikan rasa sakit itu. Sehingga sering nggak pasiennya itu bilang, oh dok, dokter bilang sakit, ternyata nggak sakit loh, gitu. Karena kita tidak kita memberikan informasi yang diproses dengan emosinya dia. Dia mikirnya, waduh ini nanti disuntik sakit ya, gitu. Ternyata kita ada rasa sakit, tapi kayak, iya nggak sakit tuh, ternyata padahal dokter bilang sakit itu. Dia sudah mulai di red zone ini, di red zone dia sudah mulai memakai emosionalnya dia. Disitulah peran kita komunikasi. Komunikasi, apapun komunikasi, komunikasikan dengan pasien. Karena apa? Keputusan pembelian tertinggi dari pasien itu ada di level ini. Ada di level trust. Dan itu apa, Dok? Hanya dimiliki oleh dokter gigi. Dahsyat nggak, Dok? Ada jurnalnya, Dok. Dona Debian. Ada risetnya, Dok, itu. Bahwa hubungan paling intim dalam pelayanan kesehatan itu hanya didapatkan oleh seorang dentis. Manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Saat pasiennya kita kerjakan sambil kita komunikasi, disitulah keputusan pembeliannya. Jadi bukan saat dia baru datang, menunggu, dan sebagainya, ditawarin apapun mental, Dok. Dia sudah pulang, tinggal membayar, ini kemudian ditawarin apapun mental. Lakukan komunikasi, menawarkan apapun, edukasi apapun, itu di saat ini, di step ini. Di mana keputusan pembelian tertinggi ada di saat ini. Pengalaman saya, Dok, pengalaman saya, dasar saya ya, Dok. Di mana saya cerewet banget kayak begini gitu ya. Saya tawarin dong, kebetulan saya ada invest di tambak udang, kemudian itu lagi panen gitu. Saya tawarin pula itu udang. Suka nggak Bu, seafood lagi seger gini. Dia beli. Saya tawarkan produk, kebetulan saya ada produk skincare dan sebagainya. Dia juga beli. Gitu. Enggak nawar, enggak apa. Saya tawarkan juga Bu bahwa nanti giginya akan dirawat ini. Kedepannya ya Bu, Ibu jangan bosan ketemu sama saya karena kunjungannya PR-nya banyak nih buat Ibu. Nah, itu di situ dulu. Di situ keputusan pembelian tertinggi dari pasien. Manfaatkan golden period itu. Karena sesungguhnya sudah di situ, kita masuk di level loyalty. Aman level itu, Dok. Pasiennya sudah loyal, dia akan melakukan revisi, kunjungan berulang, kemudian retention. Kalau sudah retention mau ditawarin promo di mana-mana ya enggak, miliknya tetap dokter juga gitu kan. Tetap ke klinik dokter juga gitu. Kemudian referral, mereferensikan kita, mereferensikan klinik kita kepada orang lain. Oke, next. Nah, setelah memahami pasien, kita sudah memahami ya pasien, maka lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya tekankan, kita sudah tahu pasien kita, lakukan langkah selanjutnya. Tahu diri kita, grab internal dan tahu diri kita bahwa kita harus tahu harga kita, struktur harga layanan kita bagaimana, kemudian range harga layanannya itu seperti untuk yang step harga mungkin di pertemuan selanjutnya ini terkait dengan strategi pricing dan lain-lain, jadi finansial banget. Nanti kita bisa belajar Dok, mungkin bisa sharing juga tentang struktur tarif, bedah tarif dan lain-lain. Jika dokter berkenan nanti kita bisa sharing kembali ya. Selanjutnya lokasi. Lokasimu di mana, mudah dijangkau atau enggak lokasi kita, kemudian mudah ditemukan atau enggak, itu yang terpenting. Saya prakteknya di tempat
klaster, dok, di rumah nggak yang adalah dengan kondisinya saat ini, kita bisa bikin Google Maps dan manfaatkan dok itu. Ini manfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah market. Pernah nggak kita membedah market atau wanita, kemudian range usianya market kita itu yang berkunjung ke kita itu berapa, range usia berapa, kemudian range usia produktif atau lansia atau anak yang tentang produk layanan selanjutnya. Produk layanan apa sih yang akan kita berikan? Nggak mungkin kita tinggal market kita gitu, ternyata banyak yang lansia, tapi kita berkolaborasi itu nggak worth it banget, gitu kan? Yang pastinya pasti prosto kan gitu kan. Nah, setelah pasiennya, karena apa dok? Data total existing pasien itu adalah aset dok. Yang jadi grade internal data ini semuanya adalah aset yang bisa kita manfaatkan. Ini aset besar yang kita bisa kembangkan, gitu. Jumlah pasien kita ada berapa? Kita bisa tahu pasien kita itu berobat ke kita itu ternyata mengeluarkan spending money-nya itu berapa. Analisa dari enggak nanti di penentuan struktur harga dan sebagainya itu saling berkaitan dan ini adalah aset yang bisa kita analisa. Selanjutnya omset. Pernah nggak kita melihat omset kita total itu berapa sih? Gitu. Net profit margin kita itu berapa? Ya, kenapa? Gimana kita mau menentukan omset selanjutnya? Bagaimana kita pengen punya net profit margin itu sekian kalau kita tidak tahu berapa omsetnya, kita tidak tahu berapa data keuangannya. Jadi tahuin diri kita dulu, grab internal data. Selanjutnya, tahuin kawan dan lawan kamu, bahwa sesungguhnya kalau saya bicara kompetitor tidak melulu bahwa teman Jawa itu adalah kompetitor, tidak, karena kita bisa melakukan elaborasi, kita bisa melakukan kolaborasi di situ. Tetapi paling tidak grab eksternal data dari kompetitor itu, misalnya di radius berapa, ada dokter gigi praktek berapa, layanan yang diberikan apa. Mungkin kita bisa memberikan layanan yang di tempat praktek sejawat lainnya tidak berikan. Itu kan menentukan nanti dok, keputusan apa, planning apa yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian regulasi, kita harus pahami regulasi, pastinya teman-teman mengupdate lah karena kita punya PTGI yang menaungi kita, jadi regulasi apapun itu selalu di-share, itu saya terima kasih banget karena kebetulan saya masuk di PTGI Bekasi ya, PSBB, ke protokol dan sebagainya, kapan kita sempat nggak berpraktek, kemudian poli di rumah sakit itu tidak boleh buka untuk sementara dulu dan sebagainya, itu dari regulasi. Sehingga apa? Kita tahu tren dengan kondisi saat ini, tren kunjungan pasiennya turun, ya kan? Berdampak di apa? Makroekonomi, non prospektif. Jadi memang saat ini kondisi praktek dokter gigi di era pandemi non prospektif gitu.
Demografi, demografi yang harus kita tahu ada apa? Ada feasibility study, FS, feasibility study-nya kita itu, kita tempatnya di mana sih kalau kita, oh misalnya saya ada di kota A, kita cari di BPS, Badan Pusat Statistik, usianya apa yang ada di situ. Oh ternyata kita berpraktek di tempat dengan demografi usia produktif. Wow, itu semua layanan bisa kita berikan. Oh, ternyata kita di demografi usia menikah yang masih muda. Berarti layanan P2-nya mungkin banyak. Gitu. Gitu ya, Dok. Oke. Selanjutnya, setelah memahami siapa pasienmu, siapa dirimu, siapa kawan dan lawanmu, habis itu ketahuilah keinginanmu, kita ingin apa. Udah tahu semuanya itu. Udah tahu QIC-nya, know your customer, know your patient, grab data internal, grab data eksternal. Ganti sekarang. Ketahuilah keinginanmu. Ingin apa sih kita ini? Ya, next. Nah, kita sudah tahu QIC-nya, kemudian grab internal data, kompetitor regulasi, demografi, dan lain sebagainya. Kemudian grab data internal, harga, kualitas, lokasi, market, dan lain-lain. Pastinya di ini harga, kualitas itu tadi, dokter harus menentukan. Dokter bermain di level apa? Pricing kah? Atau kualitas layanan kah? Di mall kah? Atau di rumah saja, misalnya. Itu ya dok, itu tentukan. Sudah ditentukan QIC-nya, internal data, grab internal data, grab eksternal data. Selanjutnya kita akan membuat planning. Apakah kita mau maintain value? Ataukah kita shifting value? Ataukah combine value? Ya, karena semuanya ini berpengaruh kepada omset nantinya. Setelah kita menentukan maintain value, shifting value, combine value, nanti akan saya jelaskan ya dok. Kita pilih itu, lakukan execution segera, lakukan eksekusi segera. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang lebih baik. Sehingga apa? Omsetnya kita meningkat. Omsetnya kita juga lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Nah, ini contoh maintain value. Saya pernah mengalami dok. Maintain value itu lebih begini. Memaintain value kita sebagai dokter gigi, mengembangkan value kita sebagai dokter gigi untuk dikembangkan jadi berbagai banyak cabang. Misalnya kita punya berapa cabang, kita punya berapa poli gigi, berapa banyak klinik gigi yang kita punya, itu maintain value. Saya pernah merasakan. Nah, setelah saya analisa di maintain value itu, ternyata initial cost-nya tinggi. Modal dong initial cost itu. Modalnya tinggi. Ya. Operasional cost-nya ternyata besar. Punya cabang banyak jangan salah. Terus nggak mumet gitu. Sama mumet dok. Gitu. Operasional cost-nya tinggi. Gaji perawat, gaji karyawan, cleaning service, listrik, semua lah untuk operasional. Ya. Omsetnya naik gimana? Gitu. Tapi profitnya so-so, biasa mungkin. Gitu. Karena apa? Initial cost dan operational cost-nya lumayan besar. Gitu. Oke? Next. Shifting value. Shifting value itu shifting berpindah dari value kita. Saya juga pernah merasakan. Dari mulai jadi konsultan rumah sakitan, kemudian manajerial di rumah sakit, kemudian investor di bidang di luar saya, ada tambak udang, ada dental supply, dan sebagainya. Sayangnya di shifting value itu, knowledge kita itu kurang. Karena kan knowledge kita adalah profesi kita, dokter gigi, ya kan? Akhirnya apa? Kita harus meleverage diri kita,
harus menambah, kita harus sekolah lagi, butuh waktu lagi, spending time, spending money gitu kan, untuk bisa jadi itu sekolah lagi, kursus-kursus lagi dan sebagainya. Stresnya, jangan tanya, stresnya tinggi. 24 jam di telepon lah, harus ikut regulasi pemerintah lah, dan sebagainya, gitu ya. Salary-nya tadi besar, gitu. Tapi waktunya habis saya. Waktu saya habis, pikiran, otak, semuanya itu saya pikirkan untuk semuanya di setting value ini. Pikirin semuanya. Gitu. Jadi praktek giginya malah mengambil porsi cuma kecil gitu, karena udah capek ngurusin yang setting value-nya. Oke, next. Nah, combine value. Combine value itu adalah mengkombinasikan dari existing value-nya kita, gitu, maintain value-nya kita, dengan yang lainnya. Yang saya lakukan saat ini, gitu, saya juga melakukannya, adalah mengcombine value antara skincare dengan dental care. Yang saya bilang tadi, saya kecemplung, saya harus merawat orang tua saya harus belajar tentang skincare dan lain sebagainya yang aman dan sehat, sampai saya akhirnya menciptakan produk di Nippon Beauty Natural. Tapi di combine value ini, setelah saya analisa, initial cost-nya rendah, operasional cost-nya rendah juga, stresnya berkurang. Karena yang diurusin berbeda, yang diurusin enggak semua orang diurusin. Kalau manajerial kan semua orang punya karyawan 500, ya itu yang 500 yang kita urusin kan gitu kan. Kemudian omsetnya meningkat, profitnya yang terpenting juga meningkat. Dan time-nya, waktu bersama keluarga saya itu jauh lebih banyak dibandingkan semuanya. Saya nggak terlalu habis waktu dan pikiran saya di luar, habis waktu pikiran saya untuk mendevelop produk lain dan sebagainya. Spending time cukup besar. Nah, di sini saya simpulkan bahwa shifting value dalam waktu yang sama, ya, dalam waktu yang sama, yang relatif sama, antara shifting value, maintain value, dan combine value, itu yang growth-nya paling tinggi untuk mencapai omset yang diharapkan itu adalah combine value. Ya, next. Why skincare? Kenapa saya memilih skincare sih? Di saat industri fashion, hiburan, makanan, properti, kesehatan turun drastis di tahun 2020, pasar perawatan kecantikan kulit, khususnya anti-aging, itu meningkat 7% dalam periode yang sama di 2019. Di 2020 itu justru meningkat. Ini berdasarkan penelitian dari Medical Aesthetic during COVID-19 dari Boston Consulting Group. Penuaan itu adalah universal, bahwa menua itu pasti, tapi kita termasuk golongan yang menolak tua gitu ya dokter ya. Kemudian perawatan diri menjadi lebih prioritas, yang menyehatkan. Kemudian praktek kosmetik yang aman dilakukan di rumah, perawatan sendiri. Dalam artian apa? Selama WFH, selama pandemi, orang itu lebih melihat ke dirinya, lebih mengamati, lebih meluangkan waktu untuk merawat diri. Sehingga permintaan pasar bergeser dari tindakan yang ke cabin menjadi perawatan kecantikan yang home care, dan itu sudah menjadi gaya hidup. Next. Oh iya, Dokter Murti Yuwono, Bekasi. Salam kenal dok, kita sudah kenal sebenarnya karena saya pernah berpraktek di kliniknya dokter. Beliau juga seorang dentist trainer, kliniknya gede banget, keren. Berbagi ya dok, saya belajar ini dok.
Oke, why skincare? Menurut Yani, ini jurnal penelitian dari Medical Dental Development Business Strategy with Sustainable Development Perspective dari UPB, itu didapatkan bahwa produk development yang cocok dengan lini usaha dental care adalah produk dan perawatan di bidang skincare. Penelitian ini didapat dari pengolahan data internal dan eksternal klinik gigi di daerah Bogor, Jawa Barat. Ini di Indonesia. Ternyata benar saya mengkombinasikan, itu saya bahagia ternyata. Ada jurnalnya, alhamdulillah. Oke, nggak salah langkah gitu maksudnya. Ini produk akhirnya di tahun 2020 saya mendirikan PT yang bergerak di bidang perdagangan besar, ekspor impor dengan produk brandnya adalah Lipo Beauty Nature and Health dengan 11 produk dan juga udah nambah saat ini yang sudah ber-BPOM. Oke, next. Nah, yang mau saya tekankan apa? Bahwa di combined value itu tadi, dental and skincare development itu bisa menghasilkan omset yang lebih dalam waktu yang berbeda, hampir sama dengan maintain value dan shifting value itu sendiri. Dental care punya omsetnya sekian. Kemudian skincare, baik itu generik maupun affiliate, omsetnya sekian. Saya maintain distributor, ada beberapa, kemudian stokis, reseller, dan juga affiliate. Affiliate ini adalah teman-teman yang sama-sama belajar bersama saya untuk melakukan combined value di dental care and skincare development dengan produk Lipo Beauty Nature and Health di tahun 2020 ini. Oke, next. Nah, apa sih yang kita lakukan, pendampingan mitra dan sebagainya, karena sesungguhnya ilmu yang cetek ini ya itu yang bisa saya sharingkan, saya bagikan, dan kita bisa belajar bersama dalam kesempatan yang kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi, nggak bisa seminar dan sebagainya, paling hanya bisa seminar seperti ini, pengen tetap bisa bersilaturahim dengan semua teman-teman gitu. Rasanya susah karena keluar aja takut gitu ya. Oke, next. Oke, speed, agility, and responsiveness are the key to future success. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama. Mungkin saya bisa belajar dari Dr. Murdiwono, saya juga belajar. Terima kasih dokter. Klinik giginya besar, beliau ada di Narogong ya dok ya. Oke, bahwa success today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, reach, and reinvent. Philippines. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah hadir bersama dari berbagai teman-teman sejawat dari berbagai tempat. Terima kasih saya ucapkan untuk teman sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing mungkin ya dok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yunita. Menginspirasi sekali dan ini saya mau merangkum beberapa hal. Jadi di berbagai bisnis pelayanan apalagi ya. Nah, tadi kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan itu menjadi percaya, menaruh trust gitu ya, dan loyal pada kita gitu. Nah, kalau di customer service ini ada delight service. Jadi service yang menyenangkan, service yang berkesan ya, service yang menjadi positif gitu bagi pasien terutama nih ya untuk para dokter gigi. Kemudian di masa seperti ini gitu ya, ini kan ditekankan bahwa temanya sekarang itu agile gitu ya, lincah, bergerak, gesit gitu. Nah di sini para rekan-rekan dokter gigi bisa mencari celah-celah baru, potensi-potensi baru gitu ya, yang tetap gitu ya, bisa menghasilkan uang, profit gitu.
Ya, jadi kalau dalam entrepreneur gitu ya, seorang entrepreneur itu adalah opportunity hunter. Jadi di mana ada celah untuk berkembang, kita terus maju, teruslah maju. Ayo maju, maju gitu ya. Ya alhamdulillah, masih seger semuanya, masih semangat sore-sore, alhamdulillah ya. Nah untuk, rekan-rekan dokter di sini, para partisipan yang akan bertanya silahkan, saya buka sesi tanya jawab, boleh lewat chat atau menyalakan kameranya, boleh. Biar saling kenal gitu loh. Sepertinya di sini masih pada malu-malu ya Bu Dokter? Aku pengen foto loh. Iya, nanti kita foto. Seminar selama 1 tahun, Masya Allah. Iya. Sama teman-teman sejawat semuanya. Jauh-jauh pula, ada dari Palu. Iya, dari Surabaya ya. Iya. Silakan rekan-rekan. Jika ada yang mau bertanya, ini kalau bertanya ada hadiahnya nggak Bu Dokter? Oke, nanti dikirim produk. Oh, no, ya. Silakan. Gitu, boleh. Ya. Kemudian tadi juga di masa seperti ini, teman-teman ya, kalau dalam bisnis ya ketika sedang kondisinya lesu, turun, misal ya gitu. Tadi yang paling penting yang pertama itu grab the data gitu ya, data-data internal, data-data pelanggan kita, data-data eksternal gitu ya. Kemudian juga kita menjalankan komunikasi yang terus terjalin dengan para pasien gitu ya. Bisa lewat, komunikasi langsung di database kita, WhatsApp atau, telepon gitu ya, atau bisa mungkin lewat media sosial. Jadi kan kalau dokter-dokter gigi atau dokter-dokter sekarang kan punya media sosial kliniknya gitu, jadi mulai eksis. Oke, Bu Dokter ini sudah ada pertanyaan dari Dokter Pradani. Mohon izin bertanya, tadi disebutkan bahwa pasien dibangun trust-nya, saya sudah lakukan itu. Bahkan pasien-pasien luar aja lebih nyaman untuk melakukan konsultasi kepada saya. Namun, karena keterbatasan dana, pastinya saya tidak bisa melengkapi semua peralatan dengan maksimal. Apa yang bisa saya lakukan agar tetap bisa berkembang dengan keterbatasan peralatan dibanding klinik besar? Oke, baik Kak. Silakan. Dengan Dokter Pradani. Terima kasih dokter pertanyaannya. Mungkin saya juga belajar juga ya dari dokter ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pasien datang itu pilihannya hanya ada 2, price, harga, atau layanan. Nah, itu dok yang ditentukan. Dokter bermain di mana? Gitu. Kalau dokter bermain di price, percaya dok, pasiennya itu ekspektasinya nggak terlalu tinggi, gitu. Tapi makanya ini yang terjadi, pasiennya nyaman konsultasi sama dokter, gitu ya. Mungkin pasiennya memilih dengan price yang murah, tetapi ternyata, nah ini price ya, bermainnya di price atau di quality. Saat dia sudah memilih price, maka ekspektasi kualitas layanannya pun nggak akan tinggi. Jadi saat dokter sudah memberikan, ini pasiennya sudah milih nih price-nya, kemudian datang ke dokter, misalnya murah, ya kan? Kemudian tetapi layanan yang dokter berikan, kenyamanannya, komunikasinya, rasa sakitnya nggak ada gitu. Pasiennya trust sehingga menjadi loyal, tidak apa-apa dok. Berarti dokter memang bermain di lini price, gitu. Pastinya Pak, makin banyak pasiennya. Kalau dokter misalnya mau mengembangkan dan sebagainya, itu di sesi lain dok. Dalam artian gini, mungkin bisa berkolaborasi, bisa menciptakan praktek bersama dokter spesialis, investasi bareng-bareng, itu berbeda dok kasusnya. Ini adalah know your patient itu
Nah, yang menyebabkan meningkatkan jumlah kunjungan dokter itu sendiri kan pasiennya banyak, mungkin dokter bermain di price yang murah gitu, tetapi dokter memberikan kualitas layanan yang berlebih sehingga ekspektasi pasien yang dulunya misalnya cuma setengah, ternyata dokter berikan sepenuhnya gitu, jadi pasiennya loyal sehingga banyak. Ya udah dok, alhamdulillah tingkatkan jumlah kunjungan pasiennya, insya Allah rezekinya juga makin banyak. Pilihan itu cuma ada dua dok, nggak mungkin ya orang misalnya ya memilih di kualitas layanan yang bagus, yang memilih dokter apa tuh namanya yang ada di mall gitu ya, isinya dokter-dokter spesialis, terus dia itu mengharapkan harganya murah, itu nggak ada. Dia udah tahu saat dia memilih kualitas layanannya yang tinggi, dia harus spend money-nya juga besar, gitu. Jadi kita dok yang harus menentukan, know your data. Jadi tahuin diri kamu, jadi tahuin positioningnya kamu. Saat memilih di price, berarti yaitu tingkatkan kunjungan pasiennya. Insya Allah pasiennya makin banyak, rezekinya banyak, kliniknya berkembang. Amin ya dok ya. Doa terbaik mudah-mudahan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan tadi puas dengan jawabannya ya. Gitu. Jadi keterbatasan itu jangan dijadikan alasan. Jadi dengan keterbatasanlah kita bisa terus kreatif ya. Tadi juga Bu Kita harus lincah. Iya. Bu Dokter Ika tadi sampaikan pemaparannya bagus banget. Gitu. Kalau sudah nyaman ya, wah bagus banget ini Dokter Pradani, keren. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Waktunya pas 1 jam ini alhamdulillah. Materinya udah saya ini ngomongnya saya cepet-cepet. Biar pas waktunya 1 jam. Iya. Ini Bu Dokter saya mau nanya nih, kalau misalnya ada pasien ya, kan konsultasi gigi, terus kita kan menawarkan solusi kulit. Nah itu gimana sih cara menjawabnya? Kenapa dokter misalnya jadi bisa apa? Ya bisa menyembuhkan kondisi kulit gimana dok? Nah itu jawabannya apa dong? Ini jadinya pertanyaan pribadi ini ya. Ya. Yang pilihan Mbak Rere sebenarnya kan sama neck and head gitu kan. Dasarnya kita kalau kerja ya itu di fase dokter gigi itu di fase yang red zone, di mana yang kita capai adalah emosionalnya, di mana muncul trust, di mana keputusan pembelian tertinggi ada di situ. Sembari kita komunikasi, saya konsultasiin tentang itu, saya bilang ya kenapa ini jerawatnya banyak, padahal saya sambil ngerjain yang lain-lain gitu. Itu saya oke-oke aja. Dan terlepas dari itu memang kan saya belajar tentang estetik, skincare, dan produk kosmetika yang aman dan menyehatkan. Memang itu tadi yang cerita saya yang kecemplung itu karena harus merawat orang tua, sehingga ya sudah saya tawarkan aja produk situ gitu. Oke. Karena waktunya tinggal 1 jam, mungkin 1 pertanyaan lagi ya. Oke, boleh, silakan. Oh ini ada pertanyaan. Oke. Iya. Dari Ibu Naila dan Ibu Irawati ya. Tapi ya dok, kita sharing belajar lagi ya dok. Oke. Ya. Mohon tips and trik, saya baru akan mulai membuka dental klinik pada bulan ini. Bagaimana langkah awal agar menarik minat pasien untuk datang dan memulai perawatan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah price dalam organisasi sudah ada ketentuan batas limit dan maksimalnya dok. Jadi nggak bisa asal memberi penawaran dengan price yang di bawah standar ketentuan organisasi. Mohon solusinya, silakan. Oke. Nah, itu tadi dok, Dokter Naila Aida R. Selamat menjadi dokter gigi, selamat menjadi teman sejawat ya dok. Kita akan bersinergi bersama ya dok. Oke. Nah,
tips yang bisa saya berikan mungkin ya untuk memulai membuka dental clinic itu creating value, dok. Create your value. Pertanyaan awalnya apa? Who am I? Siapa saya? Dokter harus tahu your positioning. Yang tahu positioningnya kita itu diri kita sendiri, dok. Karena itu sebenarnya soft talk-nya kita. Coba dokter soft talk-nya itu dituangkan, gitu, ditulis, gitu ya. Kemudian dokter pikirkan, kalau saya mulai membuka dental klinik, itu saya mau create value-nya itu apa? Saya meng-create value saya itu di mana? Gitu. Apakah saya merekrut membuka dental klinik kemudian merekrut semua spesialis gigi gitu, teman-teman sejawat dan sebagainya yang spesialis di sini. Nah, itu value-nya yang tahu adalah dokter. Dokter mau meng-create value di mana? Kemudian ya itu tadi, dokter mau bermain di apa? Di price ataukah di service quality? Gitu. Create value yang terpenting. Tanyakan your positioning. Who am I? Saya itu siapa di antara sekian ratus ribu dokter gigi yang ada. Gitu. Gitu ya dok ya. Tulis dok. Nanti dokter bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing. Mudah-mudahan saya bisa belajar juga dari dokter Naila Aida. Sukses ya dok pembukaan dental kliniknya di bulan ini. Semangat 2021. Bismillah. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab tentang masalah price dalam organisasi. Sudah ada ketentuan batas limit dan maksimalnya, dok. Jadi tidak bisa asal memberi penawaran dengan price yang di bawah standar ketentuan organisasi. Mohon solusinya. Ya, bahwa sesungguhnya memang kita bermain di regulasi itu, dok. Nah, tetapi price-nya itu, kalau dokter lihat, memang ada batas bawahnya. Tetapi apakah diberikan batas atasnya? Enggak, dok. Gitu. Jadi kembali lagi, dokter mau memilih di mana? Price atau quality? Kalau kualitasnya bagus, udah pasti price-nya akan tinggi. Itu sangat ditahuin. Contoh, yang teman sejawat kita ada dokter spesialis lah ya, pastinya nggak usah disebutin. Itu PSA aja dok bisa belasan juta. Oke aja, nggak masalah gitu. Intinya kita mau bermain di mana, kemudian create value Anda, create value kita, gitu. Kemudian tahuin siapa kita. Sehingga kita tahu positioningnya. Nggak usah galau dok dengan harga. Toh yang dibatasi cuma bawah. Yang atasnya nggak ada batasannya. Ya, oke. Contohnya dok saya. Saya itu berpraktek dengan combined value. Nah, tadi kan saya bilang create value kan dok. Saya bermain di combined value. Mungkin dokter bermain di maintain value ataukah di shifting value ya, atau yang lain ya mungkin. Nah, saya main di combined value. Pada kenyataannya dong, pasien gigi saya atau pasien saya konsultasinya enggak ke gigi, konsultasinya masalah estetik. Ya udah, saya jualan produk, itu aja dong. Gitu. Itu value saya. Nah, Dokter Irawati Widyaningsih ini create value-nya bagaimana? Gitu dok. Mudah-mudahan ada gambaran ya dok ya. Sukses untuk kita bersama dok. Semangat di masa pandemi. Semoga sehat semuanya, sehat selalu dan disegerakan melewati masa-masa ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih Kak Rere. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah menjawab pertanyaan ya dari Ibu Naila dan Ibu Ira. Nah, saya juga mau menambahkan boleh ya Bu Dokter?
bagaimana nih memulai awal usaha, kemudian bagaimana agar pasien minat datang dan memulai perawatan. Intinya eh, baik dokter gigi itu membangun personal brand-nya di media sosial ya, karena orang zaman sekarang kan kepo, dia bisa aja kepo nama dokternya gitu, rekomendasi teman lalu dia googling gitu dan Betul. ya Pasien pas isu kecil-kecilan pasti, seperti yang saya ya bilang tadi, ya kan? googling Google apa Google bisnisnya gitu ya, Ya. foto-fotonya gimana mereka akan riset duluan. Jadi pastikan di sini para dokter-dokter sudah paham minimal dasar dari digital marketing, Ya. membuat konten, show. Teman-teman sekalian, nah, Teh Rere ini adalah pakar digital marketing. Woi. Ya, jadi pastikan para dokter-dokter ini membangun personal brand dan showing up di media sosial di Google. Kemudian untuk kliniknya silakan dirancang sebagus mungkin, mencolok mata orang yang lewat gitu ya. Jadi ketika kan itu sebagai bagian dari branding, ketika mereka punya masalah gigi yang diingat pertama kali gitu ya, yang masuk ke dalam evoke list di otak mereka gitu di pasien adalah klinik Bapak Ibu semua. Jadi ya dokter sekarang harus narsis dan showing up gitu. Ya, Oke, terima kasih sarannya. Oh, iya, Mbak Rere, itu ada satu pertanyaan. boleh silakan. Boleh ya? Dok, Dokter Pradani, ya Allah, terima kasih banget. Ini saya senang dengan pertanyaan ini. Berarti sebetulnya dalam ini tidak harus skincare ya dok? Oh enggak dok, itu tadi kan saya meng-create value saya. Saat saya melakukan combine value, kemudian saya menguatkan diri saya, ternyata ada jurnalnya gitu. Jadi pilihan saya itu nggak salah. Kalau misalnya dokter tertariknya di kuliner, nggak apa-apa dok, siapa tahu klinik dokter bisa buat nongkrong, kopi. Saya suka ngopi dok, nanti saya berkunjung ya dok, kalau dokter mengkombinasikan di create value-nya dokter adalah combine value, dokter mengkombinasikan klinik giginya dengan kafe ataupun apa, undang saya dok. Terima kasih sekali, saya dengan senang hati mau ngopi-ngopi di tempat dokter. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, mau menambahkan juga nih Bu Dokter Ika. Banyak orang yang enggak pede jualan skincare ya, karena mereka merasa tidak cantik gitu. Nah, Dokter Pradini. nah sebenarnya ada triknya nih, ada triknya untuk orang yang dia merasa nggak cantik, tapi dia tahu orang-orang itu butuh skincare dan skincare itu profitnya besar gitu ya. Jawabannya adalah ya, nih saya kasih tahu tapi ini jawaban rada iseng. Dulu saya cantik, liatin aja foto foto ibu di sini ya, ibu dokter atau foto sendiri yang zaman ABG masih cantik. Tapi sekarang kan saya fokusnya ke bisnis. Jadi saya sekarang mohon maaf kalau kurang perawatan. Tapi kalau misalnya ibu mau lihat testimoni dari Libon, ini sudah banyak sekali. Ini saya juga pakai Libon kemarin. Ini juga kondisi kulit saya lebih baik misalnya dibanding sebelumnya. Jadi jualan skincare itu pede aja ya. Sudah banyak testimoni produknya bagus, produknya aman, BPOM halal juga ya. Jadi tidak perlu khawatir dan ini potensi banget gitu. Ya. Terima kasih Teh Rere. Terima kasih Ya. banget itu insight banget Oke. buat saya. Membuat saya makin semangat loh. Ya jadi ini apa? Sebenarnya semua bisnis juga akan laku ya. Produk semua laku. Namun yang sekarang memang sedang hype itu skincare. Gitu. Prosesnya gampang, kita tinggal jual, testimoninya sudah ada, keamanan terjaga. Yang buatnya jelas siapa gitu ya. Dan insya Allah lah kita di Libon, di tim Libon ini kita maju bersama gitu ya, didampingi sampai sukses. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk Ibu Bapak semua yang sudah berpartisipasi dan saya ada request nih. Boleh dinyalakan kameranya karena ingin kenalan. Yang dari Palu, dari Surabaya, dari Bekasi, dari Jakarta mau kenalan dong.
Boleh ya dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Paling jauh ini Dokter Irawati. Oh, Dokter Irawati dari Palu. Produk skincare Libon apa sudah ada dipasarkan di Palu? Kebetulan dok, saya belum menyasar sampai sana. Saya baru mengembangkan ini di masa pandemi dok. Saya baru mendirikan PT ini di 2020. Apabila Dokter Irawati berkenan untuk meng-create value-nya yang combine value, menciptakan skincare and dental care, Libon siap support dokter. Mudah-mudahan saya bisa bersiraturahmi ke Palu dok, saya belum pernah ke Palu. Iya. Terima kasih Dokter Irawati. Ya, atau Ibu Dokter Irawati segera jadi distributor, jadi stokis ya, sehingga belum ada yang mengambil area Palu. Langsung ya Ibu Dokter Irawati ambil kesempatan ini ya. Jangan sampai keduluan, silahkan bisa dilanjutkan di WhatsApp. Oke, ya yuk kita foto dulu semuanya. Boleh dong nyalain kameranya. Kalau misalnya biar kita kenalan gitu. Ya, gimana Bu Dokter, boleh menyapa yang belum membuka kamera ini untuk disapa? Silahkan. Bisa ngebacanya ini masalahnya. Ya. Ya, dokter. Ya. Oke. Nggak apa-apa ya, kita mulai foto saja ya Bu Dokter ya. Terima kasih ya. Oke, siap. 1, 2. Oke, gaya kedua. Siap ya. Jadi kalau sama orang digital marketing itu seperti ini ya. Aduh, emang narsis. Gaya kedua. Oh, gitu ya, salah. Oke, gaya ketiga sarang yuk. Ya Allah. Gaya ketiga ya. Sarang yuk. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu-bapak semua, mudah-mudahan ya ada dalam kesehatan, keselamatan ya. Stay safe. Oh, ada yang baru buka kamera lagi ya, foto lagi. Boleh, boleh. Iya, siap. 1, 2. Oke, masih ada yang ketinggalan? Lagi? Coba lagi. 1, 2. Oke, alhamdulillah sudah puas foto-fotonya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa follow @Libon Skincare ya. Dan ambil segera kesempatan ini karena produk baru, produk berkualitas bagus. Ambil segera kesempatan untuk ibu-ibu semua jadi affiliate dari produk PT Berlima Cipta Inspiratama ya, Libon Skincare. Dijamin deh ya. Ini saya glowing hari ini ya. Saya seminggu yang lalu burik, tapi sekarang saya sudah glowing berkat Libon. Alhamdulillah. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu. Saya capek.